Peserta SK 05 disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarril umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Bapak Ibu Dewan Hakim yang kami hormati, hadirin rahimahullah. Insinyur Soekarno mengatakan bahwa berikan saya 10 pemuda maka saya akan mengguncangkan dunia. Rasulullah Muhammad juga mengatakan bahwa baik buruknya sebuah negara atau bangsa tergantung para pemudanya. Dua ungkapan tersebut menggambarkan kepada kita bahwa maju dan mundurnya sebuah negara atau bangsa berada di tangan para pemuda. Namun hadirin, fenomena yang ada di publik ini kita saksikan bersama bahwa banyak pemuda yang terjerumus ke dalam kenistaan seperti berjudi, mabuk-mabukan, narkoba, bahkan perzinahan dianggap hal yang tidak tabu atau biasa saja. Melihat betapa pentingnya pemuda dalam pembangunan bangsa Indonesia pada masa yang akan datang, maka pada kesempatan ini kita akan membicarakan tentang pemuda dan pembangunan masa depan bangsa dengan rujukan firman Allah surat An-Nisa ayat 9. Dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah
dengan tutur kata yang benar. Hadirin rahimakumullah, ketika jati diri pemuda dikembangkan dan menciptakan pemuda yang berjiwa Islam kamil dalam melakukan perubahan berpikir, berzikir, dan beramal soleh, akan menjadi pemuda yang membawa kerapan sebuah bangsa atau negara. Apabila pemuda menguasai negara, maka pemuda bisa menguasai dirinya sendiri dalam pembangunan sebuah negara. Apabila pemuda yang lemah dari segi pola pikir atau ilmu pengetahuan, maka pemuda tidak akan bisa berubah menjadi pemuda yang baik, akan tetapi pemuda yang rugi. Pemuda hari ini tidak dikatakan pemuda yang baik, pemuda yang tidak berjiwa semangat dalam membangun bangsa dan negara, dan pemuda yang tertiga dalam ilmu pengetahuan agama. Dan ini adalah pemuda yang mematikan karakter itu sendiri. Oleh karena itu, maka negara akan hancur binasa karena pemuda. Hadirin rahimakumullah, pemuda adalah tulang punggungnya sebuah negara, dan pemuda adalah harapan bangsa. Oleh sebab itu, situasi dan kondisi inilah para pemuda memiliki potensi yang harus dikembangkan di negeri ini. Hidup atau mati, pembangunan masa depan bangsa berada di tangan para pemuda. Oleh sebab itu, situasi dan kondisi inilah para pemuda harus memiliki karakter yang dikembangkan di negeri ini. Hidup atau mati, pembangunan masa depan bangsa berada di tangan para pemuda. Oleh karena itu, dalam menjalankan roda kehidupan ini, generasi mudanya jangan terperdaya oleh arus globalisasi yang mana setiap hari, jam, bahkan dalam hitungan detik, budaya barat senantiasa merusak pola pikir, bahkan menodai kemurnian budaya ketimuran yang kita miliki selama ini. Generasi harapan bangsa dan negara adalah terbinanya insan pemuda yang membawa harapan sebuah bangsa dan negara. Oleh sebab itu, hadirin, pemuda hari ini harus dibekali dengan ilmu pengetahuan agama dalam karakter 7T. Dan jika 7T menghasilkan 7 triliun rupiah, maka pemuda sangat kaya keilmuan, kesabaran, dan menjaga kedaulatan negara sebagai seorang figur yang diagungkan. Sebab tanpa kesabaran, pemuda tidak akan bisa menghadapi kemajuan globalisasi dan tantangan zaman yang selalu datang silih berganti. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Imran ayat 200. Ya ayyuhallazina amanu isbiru wa sabiru rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Hadirin rahimakumullah, apabila pemuda yang memiliki intelektual yang tangguh dan dasar yang kuat, maka pemuda harus mengamalkan 7T. Apakah 7T itu, hadirin sekalian? 7T adalah tekun, teliti, tertib, tenang, tanggulangi, tabah, dan tawakal ilallah. Dalam konspirasi pemuda inilah yang berwibawa, berjiwa besar, berpikir kreatif, sehingga jiwa kepemimpinan untuk membangun pembangunan masa depan bangsa berjalan dengan baik. Hadirin rahimakumullah, pada hakikatnya pemuda juga membentuk kekuatan berpikir dalam TOP, yakni tegar, optimis, dan prima dalam pembangunan semangat kesatuan dan persatuan demi menjaga kelestarian keumatan
dan pengabdian kepada negara. Kehidupan yang sangat prima dan pembangunan akan mampu terlaksana dengan baik sesuai dengan cita-cita pemerintah, baik di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi, bahkan pusat. Di negeri inilah para pemuda yang membawa semangat yang luar biasa dan dibekali dengan pemahaman Qur'ani dalam pembangunan sebuah negara yang kokoh, dan negara pun akan makmur dalam kehidupan sosial kemasyarakatan yang mampu membangun fondasi dasar kekuatan umat. Sebab di sebuah negeri, kalau semua penduduknya beriman dan bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menurunkan keberkahan kepada mereka, baik dari bumi maupun dari langit. Sebagaimana diinformasikan Allah lewat firman-Nya dalam Quran Al-A'raf ayat 96. ولو أن القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يقسمون. صدق الله العظيم. Dan sekiranya penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami menyiksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Hadirin rahimakumullah, dengan demikian dari uraian ini dapat disimpulkan bahwa generasi muda atau harapan bangsa ini, kita jangan biarkan hidup bebas tanpa ada bimbingan dan arahan dari semua pihak, apakah itu yang namanya orang tua, guru maupun pemerintah, sehingga pemuda hari ini dan yang akan datang mereka menjadi pemuda yang selalu bermanfaat pada dirinya sendiri, keluarganya, agama dan bangsa, terlebih kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairun nas anfa'uhum linnas." Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita dalam membimbing dan mengarahkan para pemuda kita dalam mengisi pembangunan masa depan bangsa. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada bangsa ini. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.